Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa Wibowo. Saya dari kelas C1 Informatika dengan NIM 24723109. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur sistem operasi. Pada kali ini, tujuan presentasi adalah yang pertama, membahas konsep dasar arsitektur sistem operasi, jenis-jenis arsitektur yang umum digunakan, ketiga, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing arsitektur, dan yang terakhir ada contoh studi kasus penerapan arsitektur di sistem operasi nyata. Lalu, apa sistem operasi itu? Sistem operasi itu adalah perangkat lunak inti yang mengelola sumber daya perangkat keras dan lunak serta menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi. Adapun fungsi utama sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Manajemen proses adalah mengelola dan menjalankan berbagai program dan proses yang berjalan di komputer. Lalu yang kedua ada manajemen memori, yaitu mengelola penggunaan memori komputer, memastikan setiap program atau proses memiliki akses ke memori yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada manajemen file, yaitu mengelola penyimpanan, pengambilan, dan pengaturan file di komputer. Lalu yang keempat ada manajemen sumber daya, yaitu mengalokasikan dan mengelola sumber daya, perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output, serta yang terakhir ada antarmuka pengguna, yaitu menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Adapun contoh dari sistem operasi, yaitu ada Windows, yaitu sistem operasi yang banyak digunakan untuk komputer pribadi. Yang kedua ada Linux, sistem operasi sumber terbuka yang banyak digunakan pada server, perangkat seluler atau Android, dan komputer pribadi. Yang ketiga ada macOS, yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Macintosh. Adapun iOS, yaitu sistem operasi yang digunakan pada perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Dan yang terakhir ada Android, yaitu sistem operasi yang populer untuk perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet. Lalu, apa itu arsitektur sistem operasi? Arsitektur sistem operasi yaitu struktur internal yang menentukan bagaimana sistem operasi dirancang, berfungsi, dan berinteraksi dengan komponen lainnya. Adapun tujuan arsitektur sistem operasi, yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan modularitas, dan yang ketiga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan. Adapun jenis-jenis arsitektur sistem operasi. Yang pertama ada monolithic arsitektur, yang kedua ada layer arsitektur, yang ketiga ada microkernel arsitektur, dan yang terakhir keempat hybrid arsitektur. Lalu, apa monolithic arsitektur itu? Dalam arsitektur monolitik, setiap komponen sistem operasi berada di dalam kernel. Artinya, ia bekerja di ruang kernel dan komponen-komponen sistem operasi berkomunikasi satu sama lain menggunakan pemanggilan fungsi. Adapun di dalam kernel yaitu ada memory scheduler, interprocess communication, proses scheduler, file system, input-output manager, dan yang terakhir ada network manager. Adapun keuntungan dari arsitektur monolitik yaitu keuntungan utamanya pada sistem operasi adalah menyediakan penjadwalan CPU, manajemen memori,
pengelolaan memori, dan lain-lain melalui panggilan sistem. Yang kedua, dalam satu ruang alamat seluruh proses besar berjalan, dan yang terakhir, berkas biner statis tunggal. Lalu adapun kekurangannya yaitu kerugiannya ada di semua komponen saling bergantung dan jika salah satu gagal, maka seluruh sistem akan gagal. Lalu pengguna harus menambahkan layanan atau fungsi baru. Seluruh sistem operasi perlu diubah. Adapun jenis yang kedua yaitu layer architecture. Dalam arsitektur berlapis, komponen-komponen dengan fungsi serupa dikelompokkan untuk membentuk sebuah lapisan. Dengan cara ini, total N plus 1 lapisan dibangun dan dihitung dari 0 hingga N, di mana setiap lapisan memiliki serangkaian fungsi dan layanan yang berbeda. Contoh, sistem operasi, juga Windows XP dan Linux menerapkan beberapa tingkat lapisan. Adapun lapisan-lapisan tersebut diimplementasikan menurut aturan berikut. Poin pertama, setiap lapisan dapat berkomunikasi dengan semua lapisan di bawahnya, tetapi tidak dengan lapisan atasnya, yaitu setiap lapisan ke I dapat berkomunikasi dengan semua lapisan dari 0 hingga I-1, tetapi tidak dengan lapisan ke I plus 1. Lalu yang poin kedua, setiap lapisan dirancang sedemikian rupa sehingga hanya membutuhkan fungsionalitas yang ada pada lapisan itu sendiri atau lapisan di bawahnya. Adapun lapisan-lapisan dari layer arsitektur yaitu ada perangkat keras. Perangkat keras adalah lapisan ini adalah lapisan terendah dalam arsitektur sistem operasi berlapis. Lapisan ini bertanggung jawab untuk koordinasi dengan perangkat peripheral seperti keyboard, mouse, pemindai, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada penjadwalan CPU, yaitu lapisan ini bertanggung jawab atas penjadwalan proses. Beberapa antrian digunakan untuk penjadwalan. Proses yang masuk ke sistem disimpan dan dalam antrian pekerjaan, sementara proses yang siap dieksekusi dimasukkan ke dalam antrian siap. Lapisan ini mengelola proses mana yang akan disimpan di dalam CPU dan mana yang akan dikeluarkan dari CPU. Lalu yang ketiga ada manajemen memori, yaitu lapisan ini menangani aspek manajemen memori, yaitu memindahkan proses dari memori sekunder ke memori primer untuk dieksekusi, dan sebaliknya. Ada memori seperti RAM dan ROM. RAM adalah memori tempat proses kita berjalan, lalu proses dipindahkan ke RAM untuk dieksekusi, dan ketika proses keluar, proses dihapus dari RAM. Dan yang keempat ada manajemen proses, yaitu lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola berbagai proses, yaitu menetapkan CPU ke proses-proses tersebut berdasarkan prioritas eksekusinya. Manajemen proses menggunakan berbagai algoritma penjadwalan untuk memprioritaskan proses yang akan dieksekusi, seperti algoritma round robin atau FCFS atau first come first serve atau SJF, shortest job first, dan lain-lainnya. Dan yang kelima ada penyangga input-output. Penyangga adalah penyimpanan data sementara dan penyangga input-output berarti data masukan disangga terlebih dahulu sebelum disimpan di memori sekunder. Semua perangkat input-output memiliki penyangga yang terpasang untuk penyimpanan sementara data masukan karena tidak dapat disimpan langsung di penyimpanan sekunder karena kecepatan perangkat input-output lebih lambat dibandingkan dengan prosesor. Lalu yang terakhir ada program pengguna. Di lapisan ini, arsitektur berlapis sistem operasi yang menangani semua program aplikasi yang berjalan seperti permainan, peramban, kata-kata, dan lain-lain. Ini adalah lapisan tertinggi dari arsitektur berlapis. Adapun keuntungan dari layer arsitektur yaitu menyediakan modularitas karena setiap lapisan diprogram untuk menjalankan tugasnya sendiri saja
Lalu yang kedua, memiliki komponen independen, mengubah atau memperbarui salah satunya tidak akan memengaruhi komponen lainnya atau seluruh sistem operasi tidak akan berhenti bekerja, karenanya mudah untuk didebug dan diperbarui. Lalu yang ketiga itu ada pengguna dapat mengakses layanan dari lapisan perangkat keras, tapi tidak dapat mengakses lapisan perangkat keras itu sendiri karena merupakan lapisan paling dalam. Dan yang terakhir memiliki fungsi sendiri dan hanya berkaitan dengan dirinya sendiri dan lapisan lain diabstraksikan darinya. Adapun kekurangannya itu adalah rumit dalam implementasinya karena salah satu lapisan dapat menggunakan layanan lapisan lainnya dan oleh karena itu lapisan yang menggunakan layanan lapisan lainnya harus diletakkan di bawah lapisan lainnya. Adapun yang kedua, jika satu lapisan ingin berkomunikasi dengan lapisan lain, ia harus mengirim permintaan yang melewati semua lapisan di antaranya yang akan meningkatkan waktu respons sehingga menyebabkan inefisiensi dalam sistem. Adapun jenis yang ketiga yaitu microkernel arsitektur. Microkernel arsitektur dalam arsitektur ini komponen-komponen seperti manajemen proses, jaringan, interaksi sistem berkas, dan manajemen perangkat dieksekusi di luar kernel, sementara manajemen memori dan sinkronisasi dieksekusi di dalam kernel. Proses-proses di dalam kernel memiliki prioritas yang relatif tinggi dan komponen-komponennya memiliki modularitas yang tinggi sehingga meskipun satu atau lebih komponen mengalami kegagalan, sistem operasi tetap berfungsi. Adapun keuntungan dari mikrokernel arsitektur yaitu bersifat modular dan karenanya mengganggu salah satu komponen tidak akan memengaruhi komponen lainnya. Adapun arsitekturnya kompak dan terisolasi sehingga relatif efisien. Dan yang terakhir itu ada fitur baru dapat ditambahkan tanpa kompilasi ulang. Adapun kekurangan dari mikrokernel arsitektur ini adalah menerapkan Driva sebagai prosedur memerlukan pemanggilan fungsi atau peralihan konteks dan yang terakhir dalam arsitektur mikrokernel ini penyediaan layanan lebih mahal daripada sistem operasi monolitik. Adapun yang terakhir ada hybrid arsitektur. Arsitektur hibrida atau hybrid sebagaimana tersirat dalam namanya terdiri dari gabungan semua arsitektur yang telah dijelaskan sejauh ini dan karenanya memiliki properti dari semua arsitektur tersebut yang membuatnya sangat berguna dalam sistem operasi masa kini. Dari arsitektur hibrida ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan abstraksi perangkat keras yaitu antarmuka antara kernel dan perangkat keras dan berada pada tingkat terendah. Yang kedua lapisan mikrokernel yaitu mikrokernel lama yang kita kenal dan terdiri dari penjadwalan CPU, manajemen memori, dan komunikasi antar proses. Lalu yang ketiga ada lapisan aplikasi bertindak sebagai antarmuka antar pengguna dan mikrokernel. Lapisan ini berisi fungsi-fungsi seperti server berkas, deteksi kesalahan, manajemen perangkat input-output, dan lain-lainnya. Adapun keuntungan dari hybrid arsitektur ini adalah karena merupakan gabungan dari arsitektur lain, ia memungkinkan berbagai arsitektur untuk menyediakan layanannya masing-masing, mudah dikelola karena menggunakan pendekatan berlapis, lalu jumlah lapisannya relatif lebih sedikit dan keamanan dan perlindungan relatif meningkat. Adapun kerugiannya yaitu sistem operasi mempertahankan layanan tertentu di ruang kernel sambil memindahkan layanan yang kurang penting ke ruang pengguna. Lalu ada penerapan nyata dari monolitik arsitektur dengan contoh Linux kernel versi awal atau dan MS-DOS digunakan dalam distribusi Linux awal karena performa tinggi dan MS-DOS era 1980 sampai 1990-an memakai monolitik karena perangkat keras masih sederhana. Lalu ada di Linear arsitektur, contohnya dengan
Operating System atau OS itu OS digunakan untuk riset awal modularitas sistem. OS 2 milik IBM pernah menggunakan pendekatan ini untuk struktur yang lebih tertata. Adapun dari jenis mikrokernel arsitektur yaitu contoh Minix, QNX sebagian macOS. QNX digunakan di mobil, sistem embedded, dan alat medis karena stabil dan real-time. Minix digunakan untuk pendidikan dan sebagai inspirasi awal pengembangan Linux. Apple macOS menggunakan XNU kernel yang merupakan gabungan Mac microkernel dan komponen BSD. Adapun hybrid arsitektur yaitu contohnya Windows NT, Windows 10 dan 11, macOS, Windows NT dan penerusnya yaitu Windows XP 10 dan 11 menggunakan hybrid untuk kombinasi performa tinggi dan fitur keamanannya. Di dalam macOS juga hybrid gabungan Mac microkernel dengan sistem BSD. Adapun studi kasus yang pertama itu Linux di sistem server skala besar atau modular arsitektur. Dengan memiliki latar belakang sebuah perusahaan teknologi menjalankan ribuan server untuk melayani jutaan pengguna setiap hari, mereka membutuhkan sistem operasi yang stabil, fleksibel, dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan infrastruktur. Dan memiliki masalah yaitu server sering mengalami overload karena driver dan modul kernel yang tidak digunakan tetap aktif, sistem sulit dikembangkan tanpa downtime. Adapun solusinya dari arsitektur modular menggunakan Linux dengan modular kernel yaitu hanya memuat modul yang dibutuhkan saat runtime, lalu modul seperti USB driver, firewall, atau sistem file hanya dimuat jika diperlukan menggunakan perintah mode pulp. Dan hasilnya sistem menjadi lebih ringan dan cepat, downtime minimal karena modul dapat diubah tanpa reboot, skalabilitas tinggi dapat digunakan dari server kecil hingga superkomputer. Adapun dari studi kasus yang kedua yaitu QNX di mobil pintar menggunakan mikrokernel arsitektur. Adapun latar belakangnya, industri otomotif modern memerlukan sistem operasi real-time untuk sistem infotainment dan pengendali kendaraan dengan stabilitas dengan keamanan tinggi. Dan masalahnya, sistem operasi tradisional sering crash karena satu komponen error, misalnya audio atau navigasi. Keamanan sangat kritis karena menyangkut keselamatan pengemudi. Adapun solusinya menggunakan QNX atau S real-time dengan arsitektur mikrokernel. Komponen seperti audio, grafis, dan komunikasi berjalan terpisah di user space. Kernel hanya menangani fungsi inti seperti scheduler dan komunikasi antar proses. Adapun hasilnya, jika satu layanan crash, sistem tetap berjalan atau fault isolation. Adapun performa real-time dan sangat stabil cocok untuk kebutuhan otomotif. Adapun studi kasus yang ketiga yaitu Windows NT di lingkungan enterprise atau hybrid architecture. Dengan memiliki latar belakang di sebuah perusahaan menggunakan Windows untuk seluruh sistem IT-nya, termasuk desktop, karyawan, server, dan aplikasi internal. Memiliki masalah yang dibutuhkan sistem operasi dengan kompatibilitas aplikasi lama, performa tinggi, dan dukungan jaringan serta keamanan. Lalu memiliki solusi Windows NT dan versi lanjutannya, yaitu Windows 10 atau 11 menggunakan arsitektur hybrid, yaitu menggabungkan konsep mikrokernel dan monolitik. Kernel membuat subsistem penting seperti input-output manager, memory manager, namun tetap modular untuk fleksibilitas. Adapun hasilnya dapat menjalankan aplikasi lawas dan baru dengan baik, dukungan keamanan dan jaringan yang kuat, dan digunakan secara luas di sektor pemerintahan, pendidikan, dan korporasi. Kesimpulannya adalah pemilihan arsitektur sistem operasi sangat bergantung pada kebutuhan sistem. Seperti yang pertama kecepatan yaitu pada monolitik atau hybrid,
Dan yang kedua, stabilitas dan keamanan pada mikrokernel. Yang ketiga, fleksibilitas dalam moduler. Dan yang keempat, kemudahan pemeliharaan atau di layer. Sistem operasi modern sering menggabungkan beberapa arsitektur agar mendapatkan manfaat dari masing-masing pendekatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.